Selamat siang, Ibu Fasilitator. Selamat siang, Bapak, Ibu pengajar praktik. Kami dari kelompok 3 akan melaksanakan praktik coaching. Adapun saya sendiri berperan sebagai observer, Ibu Agung berperan sebagai coach, dan Ibu Endang berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, apa kabar, Bu? Nah, selamat pagi, baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Oh iya, siang ini kan Ibu Agung akan melakukan coaching ya bersama Bu Endang. Iya, Bu, siang ini saya berencana untuk melakukan coaching bersama Ibu Endang. Oke, baiklah Bu. Kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan kepada Ibu terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Bu Endang. Nah, apakah Ibu sudah siap dengan proses coaching yang akan dilakukan nanti? Iya, Bu Pia, saya sudah siap. Saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia menjadi pengamat saya saat saya melakukan proses coaching bersama Ibu Endang nanti ya. Sama-sama, Bu. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya akan menjelaskan sedikit terkait proses coaching dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ibu. Baik, Bu Pia. Pertama, saya akan menjelaskan terkait rubrik penilaian proses coaching yang nanti Ibu lakukan. Nah, jadi poin-poin yang nantinya akan saya nilai itu terkait dengan proses coaching yang akan Ibu lakukan, apakah Ibu nantinya akan menggunakan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Selanjutnya, saya juga akan mengamati terkait kompetensi inti coaching ya Bu ya, Eh, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, mendengarkan dengan aktif ataupun mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saat Ibu melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot pada Koci, Ibu dapat memperhatikannya dengan menggunakan strategi eh, mendengarkan dengan rasa. Nah, apakah Ibu sudah jelas terkait rubrik penilaian yang nantinya akan saya lakukan? Baik, Bu Pia. Saya juga memang berencana menggunakan alur dikta, menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti. Jadi, menurut saya sudah cukup jelas terkait apa yang telah Ibu sampaikan. Baiklah, Bu. Selanjutnya, saya izin untuk mengajukan pertanyaan ya, Bu ya. Iya, Bu Pia, silahkan. Pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Gung kembangkan? Nah, kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, Bu. Nah, kira-kira nih dari ketiga kompetensi inti itu bagian mana yang secara spesifik yang Ibu ingin saya observasi? Nah, bagian spesifik yang ingin saya observasi itu adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Pia. Oke, jadi kompetensi spesifik yang ingin Ibu observasi itu berkaitan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu ya? Nah, seperti apa nih Ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada sesi coaching? iya, Bu Pia. Jadi saya mampu menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan coach. Seorang coach yang baik adalah mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara, sehingga saya bebas dari asumsi, judgement, atau asosiasi. Selanjutnya, saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya mampu menggali potensi yang dimiliki coach.
Baiklah Bu Bung, demikian ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Di sini Ibu sudah menjelaskan dengan jelas terkait kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Selanjutnya Ibu Bung juga sudah menjelaskan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Selanjutnya Bu, silakan Ibu melakukan proses coaching bersama Bu Endang ya Bu ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Baik, Bu Pia. Terima kasih ya, Bu. Ya Ibu Bung, sama-sama. Selamat siang, Bu Endang. Apa kabarnya, Bu Endang hari ini? Selamat siang, Bu. Baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Saya juga baik, Bu Endang. Oh iya, sesuai dengan janji kita akan berbincang-bincang santai hari ini ya. Iya, Bu. Saya sudah tidak sabar ingin berbagi cerita bersama Ibu Agung. Nah, ngomong-ngomong, apa tujuan yang Ibu harapkan dari bincang-bincang kita hari ini? Saya ingin memperoleh solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Mungkin setelah saya nanti berbincang-bincang dengan Ibu, saya mendapatkan gambaran apa yang perlu saya lakukan terkait dengan masalah yang sedang saya hadapi. Baiklah, Bu Endang, ngomong-ngomong, apa masalah yang sedang Ibu hadapi? Jadi begini, Bu. Ada siswa saya tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kadang-kadang mereka malah asik sendiri saat saya sedang menjelaskan materi. Oh iya, apakah Ibu sudah menelusuri apa yang menjadi permasalahan tersebut? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan apakah mengalami masalah atau kesulitan dalam pembelajaran. Begitu. Lalu dari pengamatan Ibu, apa yang menjadi penyebab anak tersebut tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran? Jadi setelah saya amati, ternyata anak tersebut merasa bosan saat belajar di kelas, Bu. Oh, begitu. Nah, biasanya bagaimana cara Ibu mengajar? Bisa Ibu menceritakannya? Seperti pada umumnya sih, Bu, saya masuk kelas, kemudian melakukan pengabsenan terkait dengan kehadiran siswa, kemudian mereview pembelajaran sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya menjelaskan materi dan memberi latihan-latihan soal. Ya, begitulah Bu biasanya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sehari-hari saat masuk di kelas. Oh, begitu. Lalu bagaimana reaksi siswa, Bu? Ya, mereka sih pasif, Bu, tidak antusias mengikuti pembelajaran di kelas. Oh, begitu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan? Ada pada murid tersebut. Yang saya harapkan tentu saja saya ingin murid saya itu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, mendengarkan penjelasan materi yang saya sampaikan, kemudian mengerjakan tugas dengan baik. Saya juga menyadari sepertinya mereka bosan itu dengan metode yang saya terapkan di kelas, Bu. Oh, begitu. Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Mungkin hal yang dapat saya lakukan menerapkan berbagai model atau metode pembelajaran, Bu. Dengan menambahkan atau melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran, serta menggunakan media pembelajaran yang menarik. Baiklah, apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada, Bu. Saya pernah menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Kemudian murid-murid itu saya bagi ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi serta menyelesaikan proyeknya. Kemudian saya memberikan kuis dalam bentuk kuisis.
dan memberikan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Eh, Mereka terlihat antusias sih Bu selama mengikuti pembelajaran. Wah, luar biasa ya Bu Endang ya. Jika kita rating 1 sampai 10, menurut Ibu berapa tingkat keberhasilan dari metode yang Ibu terapkan? Menurut saya sih ratingnya di angka 8 Bu. Oh, baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang Ibu lakukan? Saya akan apa namanya yang saya akan lakukan itu adalah menerapkan eh, KBM itu diawali dengan menyusun modul ajar, menerapkan metode pembelajaran yang menarik, kemudian menyiapkan berbagai bahan ajar seperti video, bahan bacaan, poster. Setelah itu saya lakukan banyak ice breaking, sehingga dengan demikian murid akan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Baiklah, Bu. Rencana yang Ibu sampaikan sangat luar biasa ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Hmm, yang dapat membantu saya melakukan rencana ini adalah kepala sekolah dan rekan sejawat, Bu. Oke, baiklah, Bu Endang. Kira-kira kapan Ibu melaksanakan kegiatan tersebut? Kalau bisa, saya akan lakukan secepatnya, Bu. Ya, kemudian komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Yang saya akan lakukan adalah saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian berbagi praktik baik untuk menambah referensi saya dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Baik, Bu Enda, Ibu sudah punya rencana untuk meningkatkan motivasi belajar murid ya. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Eh, Perasaan saya lega Bu karena saya sudah dapat solusi serta gambaran apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya alami. Ya, syukurlah kalau begitu Bu Endang. Kira-kira apa ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini? Sepertinya sudah cukup Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Endang. Selamat sore, Bu Gung. Selamat sore Bu Pia. Nah, tadi kan Ibu sudah melakukan kegiatan coaching nih. Bagaimana Ibu menilai sendiri perform dalam kompetensi tadi? Menurut saya, ya Bu ya, saya sudah melakukan kegiatan coaching bersama Koci dengan baik Bu. Oh, begitu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Menurut saya karena saya sudah mendengarkan dengan baik dan fokus utama saya adalah Koci. Selanjutnya saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Koci Bu ya. Wah, luar biasa sekali ya, Bu ya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu Pia, silahkan. Baik, Bu Gung. Berdasarkan pengamatan saya tadi saat kegiatan coaching, Ibu sudah menjalankan tugas sebagai coach dengan baik, di mana Ibu telah mengarahkan coachee agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Kemudian untuk kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga sudah terlihat, yaitu Ibu juga sudah terhindar dari asumsi, judgement, dan asosiasi. Selanjutnya, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga Koci dapat menyampaikan pendapatnya sepenuhnya. Artinya, berarti Koci sudah diberikan kesempatan untuk lebih banyak berbicara dibandingkan Ibu sendiri, Bu ya. Nah, itu sudah sesuai dengan kompetensi yang Ibu inginkan atau Ibu kembangkan. Nah, bagaimana pendapat Ibu?
Iya, Bu Pia, terima kasih sebelumnya atas penyampaian pengamatan yang telah Ibu Pia lakukan. Saya pastinya masih perlu banyak belajar untuk dapat meningkatkan kompetensi coaching yang lainnya, agar kegiatan coaching dapat berjalan dengan maksimal, Bu Pia. Nah, setelah ini apa rencana tindakan yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan adalah lebih sering melakukan kegiatan coaching bersama rekan guru lainnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk dapat meningkatkan kompetensi coaching yang lainnya. Oke, baiklah. Nah, apa yang kira-kira Ibu dapatkan dari proses kegiatan ini? Baik, Bu Pia, yang saya dapatkan dalam kegiatan coaching hari ini adalah saya dapat mengembangkan kompetensi coaching dengan berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan guru mengenai permasalahan yang sedang dialami. Saya juga dapat menuntun teman guru lainnya untuk menggali potensi dalam diri sehingga guru tersebut memperoleh solusi atas permasalahan yang dihadapi. Wah, luar biasa sekali, Bu ya. Semoga Ibu dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi coaching lainnya dengan memperbanyak praktik coaching. Iya, Bu Pia, semoga saya terus konsisten untuk terus belajar ya ini. Nah, kira-kira ada hal lainkah yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup, Bu Pia. Baiklah, Bu. Kalau begitu, kita tutup ya diskusi kita kali ini. Baik, Bu Pia. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Iya, Ibu. Sama-sama.